Saya menangis. Selamat sore Tribuners, kita tidak bisa memaafkan dengan meminum baygon dan berharap nyamuk mati. Memaafkan adalah cara balas dendam yang paling termanis, dan memaafkan merupakan keharuman yang diberikan bunga saat dia dihancurkan oleh waktu. Tanpa memaafkan, hidup kita akan diatur oleh siklus kebencian dan pembalasan dendam yang tidak berujung. Dan dibutuhkan orang yang kuat untuk menggunakan kata maaf, dan butuh orang yang makin kuat untuk bisa memaafkan perbuatan yang jahat. Memaafkan bukan mendukung yang jahat, tetapi melepaskan rasa sakit dan kekecewaan yang luar biasa. Dan belum lama ini, Tribuners, Jackson Manafe mewakili keluarga Manafe Mau, keluarga Astrid dan Lyle, ibu dan anak yang merengang nyawa karena perbuatan tersangka Randi Bajide, telah membuat surat terbuka untuk keluarga Bajide. Isinya antara lain bahwa keluarga Manafe memaafkan tersangka Randi Bajide dan memohon maaf kepada keluarga Bajide atas peristiwa yang menimpa keluarga besar Bajide dan seluruh keluarga yang terkait di dalamnya. Surat ini tentunya menuai pro dan kontra. Apa sebenarnya maksud dari keluarga Manafe? Jackson Manafe selaku keluarga korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tersangka Randi Bajide menulis surat itu. Hari ini ngobrol asik Poskupang Tribun Network bersama saya, Noveni Leon Novel, telah bersama dengan kakak Jackson Manafe untuk membahas soal surat terbuka dimaksud. Dan Sabtu 8 Januari 2022 ini Kak Jackson telah hadir di studio. Selamat sore Kak Jackson. Selamat sore Kak Novel. Apa kabar Kak Jackson? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Apa kabar juga dengan Opa Saul dan Oma Asma? Ya. Puji Tuhan, Opa Oma saat ini sehat, bukan kuat sekali. Oke. Disampaikan salam kami ya, buat Opa dan Oma. Kak Jackson, surat tanggal 7 Januari 2022 ini surat terbuka Kak Jackson yang diposting di Facebook Kak Jackson ya. Sangat mengejutkan publik, netizen, dan semua pihak. Saya kira surat ini berisi beberapa hal penting yang merupakan sikap keluarga dari keluarga Manafe dan Saul ya, mau terkait dengan kasus kematian ini. Kak Jackson bisa membacakan surat itu sehingga kita bisa sedikit ke belakang untuk mendengar surat terbuka itu. Oke. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Surat terbuka bagi keluarga besar Bajide atas nama Astrid dan Lyle serta seluruh keluarga besar, kami mohon maaf atas peristiwa yang menimpa keluarga besar Bajide dan seluruh keluarga yang terkait di dalamnya. Semua ini karena berawal dari Astrid yang telah masuk dalam kehidupan Randi sehingga berdampak seperti ini. Sungguh kami tidak menduga hal ini akan serumit ini. Kami sudah tidak kuat dalam menghadapi semuanya, tetapi kami telah mengerti maksud Tuhan kepada kami. Walaupun kami kehilangan 2 nyawa, tapi Tuhan bilang, maafkanlah mereka demi kedamaian di bumi dan di surga. Kami juga meminta maaf buat para akun palsu yang telah dihina oleh orang-orang pencari keadilan. Oleh sebab itu, jikalau keluarga besar Bajide menerima maaf kami, sekiranya kami mau menarik diri dari persoalan ini, karena kami telah menemukan arti keadilan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kami mau Astrid dan Lyle selalu tersenyum dan bangga melihat kami. Bagi bapak, mama, saudara semua,
mohon maaf kalau hal ini kurang berkenan bagi Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Tebusan surat ini ditujukan kepada Bapak-Bapak penyidik, Bravo Polda NTT dan Bravo Mabes Polri. Baik, terima kasih Kak Jackson, sangat menyentuh dan juga menuai pro dan kontra saya pikir. Berapa lama Kak Jackson membuat surat ini? Surat ini tentunya saya buat dalam waktu yang sangat singkat. Sangat singkat sekali. Tetapi sebetulnya sudah ada dalam pikiran dan hati kami. Dan semuanya berjalan setelah dari awal munculnya kasus ini, tentunya dari hari demi hari sampai kepada tanggal 24 November kami secara hukum kami mengetahui persis bahwa inilah Astrid dan Lael. Kemudian sampai kepada tersangka menyerahkan diri dan ada pengakuan di situ. Kemudian proses terus berjalan sampai dengan pelimpahan berkas sampai ke kejaksaan. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat terpukul bagi kami. Dan kami menemukan sesungguhnya arti daripada menyelesaikan sebuah persoalan. Memang ini cukup sulit secara hukum dan secara sosial dan secara religi. Sehingga semuanya itu ada di dalam hati kami, dan sehingga dengan spontanitas, dengan hati yang tulus, saya betul-betul menulis itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan itu memang sungguh dari hati kami, keluarga yang paling dalam. Sehingga kami, karena sudah berbulan-bulan kami merasakan sesuatu yang sungguh sulit kami terima dan sangat menyita waktu, tenaga, pikiran. Sehingga kami berpikir bahwa ini harus cepat berlalu. Apa yang menyebabkan supaya ini cepat berlalu? Inilah terjawab, terlintas, terukir dalam sebuah pemikiran yang dengan harapan bisa menggugah keluarga besar penyidik maupun siapapun pelakunya. Kemudian aparat penegak hukum juga supaya bisa melihat ini bukan hanya dari satu sisi. Itu saja. Pak Jack, berbulan-bulan ya kasus ini menarik perhatian. Kita tahu bahwa dari hasil pemeriksaan penyidik bahwa kejadian kematian atau pembunuhan terhadap Astrid dan Lael ini terjadi Agustus ya, akhir Agustus. Kemudian pada akhir Oktober ya ditemukan jenazah Astrid dan Lael ini di PNKC. Kemudian akhir November ya KJK ya baru kemudian benar-benar diidentifikasikan bahwa jenazah itu adalah jenazah Astrid dan Lael ya. November sangat lama, dan kemudian awal Desember kemudian tersangka Radi Berjide menyerahkan diri mengaku sebagai pelaku. Berbulan-bulan kasus ini KJK tadi tentu sangat menyita tadi waktu, tenaga, emosional juga pastinya ya, emosional dan juga emosi ya. Kita melihat di awal-awal itu kan kita lihat bagaimana kasus ini sangat memainkan perasaan emosional keluarga ya. Kajian juga kita melihat beberapa postingan di Facebook juga mengeluarkan emosional yang ini juga termasuk keluarga-keluarga lainnya ya. Itu kenapa itu Kajian awalnya itu emosionalnya seperti itu Kajian? Jadi kalau kita berbicara emosi tentunya semua orang bisa emosi. Tetapi bagi saya, emosi saya terkait dengan kasus ini selalu tepat waktu. Kenapa saya bilang selalu tepat waktu? Karena tidak tiap hari saya ribut, saya memberikan statement yang cukup tegas. Tapi itulah realita yang terjadi, dinamika yang terjadi mulai dari awal kasus ini sampai dengan tahapan demi tahapan. Ada dua kali saya memberikan statement yang keras. Yang pertama itu memang tujuannya untuk pelaku. Terjadi di Polda waktu itu. Wajar ya keluarga. Wajar. Karena ketika waktu itu saya marah itu kan itu dengan sendirinya akan menggugah, dengan harapan akan menggugah hati para pelaku supaya kalau bisa ada itikat baiklah sehingga kami tidak dibunuh secara sempurna. Ya, karena kami sudah kehilangan nyawa, terus kami dibunuh secara psikologis dan sebagainya. Ini sungguh sangat terpukul bagi kami. Sehingga saya mencoba menggugah dari pelaku-pelaku. 5 bulan ya dipermainkan emosi, tenaga tadi saya bilang waktu dan ini. Apa yang Kajik lihat dalam 5 bulan? Pelajaran apa Kajik? Iya, pelajaran
ajaran yang kami terima itu tentunya banyak hal ya. Ada baiknya, ada kurang baiknya juga. Memang ada beberapa kali saya berusaha untuk menyalahi pihak-pihak tertentu, khusus untuk Polda NTT. Tetapi permohonan maaf kami sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik. Ini semua terjadi oleh karena ada miskomunikasi antara penyidik dan kami pihak keluarga, sehingga karena ini terkesan ada missing, sehingga kami bertanya-tanya ada apa, sehingga itulah setan memakai kesempatan, itulah setan pakai untuk saya berusaha untuk marah, tetapi dari sisi lain saya berpikir bahwa masih normatif ya, karena kami posisi berduka waktu itu. Dan tentunya surat ini membutuhkan proses. Tadi kan Kak Jack mengatakan bahwa dibuatnya cepat, singkat sekali, tapi pasti ada proses yang mengikuti. Proses seperti apa itu Kak Jack? Apakah ada, ini kan saya dengar tadi Kak Jack menyisipkan kata-kata rohani banyak ya. Apakah ini juga ada intervensi dari pendamping rohani yang baik? Jadi prosesnya memang proses ini berawal dari kita sendiri, kita keluarga ya. Sejak awal kita bergumul kurang lebih 2 minggu, kemudian ada pendampingan dari tokoh-tokoh agama, dari gereja, bahkan semua orang yang terus berempati, mendukung dalam doa, dan sehingga proses itu berjalan, sehingga sampai kepada kami berusaha memahami maksud Tuhan untuk kami seharusnya apa yang akan kami lakukan nanti. Karena kami melihat bahwa kita bersandar kepada dunia itu prosesnya tidak segampang yang kita bayangkan ya, cukup sulit sekali. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita membuka diri, kita keluarga sudah saling memaafkan satu sama lain, termasuk terhadap almarhum. Kita semua sudah melepaskan semuanya itu. Kita merasa bahwa sudahlah, kita ikhlaskan, kami menjalani sudah begitu. Tetapi kemudian bahwa karena kasus ini sudah menjadi bagian dari banyak orang, sehingga disitulah timbul masalah-masalah baru yang tentunya pasti terkait juga dengan kita. Sehingga proses itu berjalan. Kemudian saya melihat sepertinya orang-orang keluar dari konteks masalah sebenarnya. Netizen? Ya, netizen saling tuduh, pokoknya segala macam lah. Sehingga seolah kami melihat bahwa ini keluar dari konteks sebenarnya, sehingga ini bisa mengganggu jalannya penyidikan di tingkat polisi ya. Sebab itu kami melihat bahwa seharusnya kita semua bersatu, kita saling memaafkan dulu dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita juga mampu berdamai dengan para pelaku yang masih bersembunyi di luar sana, sehingga kita sama-sama ketika kita berdamai dengan diri sendiri, maka jalan kita menjadi ringan. Ketika jalan kita menjadi ringan, penyidik juga bisa dengan tenang untuk menyelesaikan kasus ini secara terang benderang ya. Itu saja yang saya ingin. Artinya itu juga ikut menjadi proses ya dalam membuat surat ini ya. Artinya karena melihat bahwa ada sejumlah netizen ya. Tentu kan kita lihat netizen ada juga yang baik ya ketika memberikan komentar, kemudian sampai tadi Kak Jack bilang akhirnya melihat bahwa kemudian para netizen malah saling bersih tegang ya, malah saling menuding dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan Kak Jack ya untuk ini? Ada hal lain Kak Jack, apakah ini akhirnya bukan nada-nada putus asa bahwa kayak begini, sudahlah kita tarik diri atau bagaimana surat ini karena putus asa? Untuk putus asa sih tidak ya. Pasti tidak putus asa. Karena ini saya melihat bahwa ini sebuah ajakan saja sebetulnya. Marilah kita sama-sama untuk melihat hal ini bukan hanya dari satu aspek. Karena saking terlalu empatinya orang terhadap kami, sehingga mereka berusaha dengan cara mereka masing-masing. Tapi sesungguhnya kita jangan keluar dari satu konteks masalahnya. Dan itu semua kami belajar. Kami belajar dari pihak kami belajar dari Tuhan sendiri, kami diskusi siang dan malam. Jadi kita
meminta waktu kami sehingga kami menemukan, wah ini kalau kita bersandar kepada manusia susah, karena kekuatan mereka itu sungguh luar biasa. Karena bagi kami mereka adalah orang-orang yang gelap, sedangkan kita adalah orang-orang terang. Kekuatan mereka maksud apa? Ya, kekuatan mereka artinya dengan segala upaya mereka masih mencoba menghalangi kami, mencoba menghilangkan barang bukti, mencoba ada bukti-buktinya, dengan bahkan dengan kuasa kegelapan mereka menghantam kami. Mereka ini siapa? Mereka ini yang pasti entah pelaku atau orang suruhan lain. Ya, itu ada bukti yang kami rasakan. Sehingga kami merasa bahwa wah ini sulit sekali. Ini bukan hanya persoalan hukum yang terjadi, tapi segala macam ini sangat betul-betul terjadi pada kami. Sehingga diambil kesimpulan atau keputusan bahwa sudah kita saling memaafkan saja dan kemudian menyerahkan ini kepada proses penyidikan atau proses hukumnya. Karena dengan hati yang bersih tentunya apapun yang kita hadapi pasti akan ada jalannya. Tapi Pak Jack yakin bahwa dengan komitmen atau dengan keputusan yang telah diambil oleh Pak Jack atau keluarga besar Manafik, kemudian kasus ini akan menjadi terang benderang? Ya, dari posisi kami sebagai orang yang beriman, kami mengimani itu bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak mampu lagi. Tuhan yang hidup semuanya. Angkat tangan dan Tuhan akan turun tangannya. Tribuners bisa terlibat dalam acara ngobrol asik ini dengan mungkin memberikan pernyataan atau komentar atau bertanya, kritik maupun saran, bisa langsung ke Facebook poskupang.com atau ke channel YouTube Poskupang ya. Nah Jack, sebelum membuat surat itu diskusi panjang dengan keluarga atau peran penasihat hukum bagaimana? Terus terang itu seperti tadi saya bilang itu terjadi seketika. Tetapi sebetulnya itu sudah terwakilkan oleh semua keluarga. Karena kami keluarga besar ini adalah keluarga yang mengenal Tuhan, keluarga terang semua. Sehingga kami dari awal sudah serahkan kepada pihak penyidik untuk kalau bisa ini prosesnya jangan sampai lama, tetapi keadaannya seperti ini. Sehingga kami tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa pasrah kepada Tuhan, kami berdoa terus. Dan itulah yang paling penting sebenarnya. Dan selama ini peran penasihat hukum bagaimana menurut Pak Jack? Terkait dengan pendampingan. Peran penasihat hukum ini tentunya terkait kasus hukum itu berjalan maksimal. Tetapi ada kami melihat bahwa ada mereka bukan hanya memberikan peran terhadap masalah hukum. Tapi di luar itu ada. Seperti apa Pak Jack? Itu ada. Itu kami selalu tiap saat bersama-sama mereka memberikan edukasi kepada kami, mereka memberikan hiburan malah. Hiburan terus untuk opa. Opa Saul itu selalu dapat hiburan dari salah satu pihak kami, dan itu kami merasakan bahwa sungguh luar biasa ya. Dan kita dapat PH ini atas itu karena kami bergumul, dan Tuhan kirim PH ini kepada kami bukan hanya sebatas membantu masalah pencerahan hukum, tapi juga penghiburan dan diskusi-diskusi ini. Itu sangat luar biasa. Dan ini juga didiskusikan suratnya kepada mereka? Didiskusikan. Dan itu selalu kami tiap hari diskusi sama-sama. Pro dan kontranya bagaimana? Terutama yang kontranya bagaimana? Pak Jack bisa menceritakan setelah Pak Jack posting apa yang terjadi? Setelah diposting siang ya, tanggal 7. Bagaimana setelah posting kemudian kalau Pak Jack ke kantor atau? Itu posisi saya lagi di jalan menuju kantor. Waktu pas posting. Tapi buat kata-katanya sudah di mana? Dari rumah. Di dalam mobil. Dalam mobil berhenti sejenak, terus sambil terharu. Jadi ketika ketik itu menangis, itu sungguh dari hati yang paling dalam. Jadi begitu ketika habis diperiksa lagi satu-satu, terus langsung posting, langsung jalan lagi. Jadi memang waktu itu spontanitas sebagian keluarga datang di rumah marah-marah. Saat itu? Marah datang. Kenapa harus menunggu begini? Ini saya bilang, tolong dipahami, dibaca baik-baik. Itu dari hati yang paling dalam.
dipahami, terasa semuanya bisa seperti bersama kita. Coba dibaca. Setelah dibaca baru mulai lega. Ternyata begini ya. Termasuk juga dari PH. PH juga sedikit kekhawatiran karena takutnya tanggapan di media sosial kan berbeda kan, sehingga bisa mengacaukan. Tapi setelah dicermati, ternyata ini hal yang positif juga ya dari aspek lain untuk mendukung jalannya proses hukum. Sempat ke makamnya Astrid juga sebelum memposting itu? Oh, tidak ya? Berapa? Tidak sempat ke sana. Tapi sebelumnya sudah ke sana. Soalnya kata-kata di sana kan di dalam postingan itu kan ada bahwa kami keluarga meminta maaf kepada keluarga Bajide, sehingga pasti sebagian netizen akan bertanya, kenapa harus korban yang meminta maaf kepada keluarga pelaku, bukan seharusnya sebagaimana biasanya kan keluarga pelaku nih yang harus minta maaf. Itu bagaimana? Dasar apa Pak bisa menuliskan hal itu? Ada satu pernyataan yang saya pegang dan ada beberapa komentar di akun Facebook itu saya amati bahwa mereka mengungkapkan suatu hubungan sebab akibat. Nah, mereka tidak melihat langsung pada persoalan membunuhnya, tapi mereka mencoba menarik ke belakang hubungan sebab akibat. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan bahwa orang-orang ini ternyata tidak mengakui membunuh. Ada akibatnya dulu baru terjadilah pembunuhan. Ada sebabnya. Ya, sebab dan akibat bisa kaji. Sebab akibat ini yang tadi sudah saya katakan bahwa Astri karena sudah masuk dalam kehidupannya Randi. Walaupun dia tahu bahwa Randi ini kan sudah punya keluarga, tapi balik lagi bahwa ceritanya kan ini kan cinta. Astrid sebelumnya kan pacaran sama Randi waktu masih sekolah. Ini yang kita tidak tahu seperti apa komunikasi mereka berdua sehingga hal ini bisa terjadi. Tapi terlepas dari itu, ya orang di luar sana katakan bahwa kenapa harus membunuh. Ini kami melihat bahwa seolah mereka tidak mengakui pembunuhan itu. Ada akibat, ada sebabnya dulu sehingga mereka membunuh. Oke, kami meminta maaf mewakili Astrid. Karena kami tahu bahwa Astrid ini dalam waktu detik-detik terakhir dia meregang nyawa, pasti ada sesuatu yang sempat dipikirkan. Itu pasti. Kenapa sampai dia juga rela dihabisi? Karena pasti dia melindungi anaknya. Pasti, karena naluri ibu ya. Dia melindungi layar ketika dalam keadaan yang kalau kita bayangkan saat itu, siapapun yang ada saat itu, walaupun bukan keluarga, tetapi ketika menemukan mereka dalam kondisi yang sangat tersiksa, pasti akan tolong, apalagi kita. Nah, Astri dalam kondisi seperti itu kami bisa memahami bahwa dia rela mati untuk melindungi anaknya. Artinya bahwa keyakinan Pak Jackson atau keluarga masih meyakini bahwa bukan Astrid yang membunuh Lael sebagai anak-anak. Itu 100% tidak mungkin. Oke Kak Jack, sebelum kita meneruskan ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini dari Noni Fenti Paja. Tetap optimis Kak Jack, mengalah bukan untuk kalah, Tuhan Yesus tidak tutup mata, semangat. Dari Pak Theo, Om Jack, ketemu sonde sanggup dengar. Walaupun kita bukan keluarga Om, tapi tidak apa, Tuhan akan memperhitungkan perbuatan mereka Om. Oke, dan dari Eni Leo, hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang memberi kekuatan dan jawaban yang benar. Tetap kuat, keluarga besar Manafe, Tuhan tetap buka mata untuk keluarga besar. Amin. Oke. Dan ini pernyataan-pernyataan dukungan ya, semuanya Pak Jack ya. Dari Jason Delvioner Lomang, salut sama Kakak Jack. Sebenarnya keluarga dari pembunuh itu yang seharusnya meminta maaf. Ini menyangkut nyawa anak yang tidak berdosa. Tuhan selalu buka jalan buat keluarga Manafe. Ya, Kak Jack memang butuh hati yang besar, hati yang luas untuk mengatakan, memaafkan perbuatan pelaku dan malah meminta maaf atas tadi kajian bilang hubungan sebab akibat itu ya. Hanya orang-orang yang sangat kuat yang bisa
melakukan hal itu, Kak Jack. Artinya tidak ada yang seperti Kak Jack bilang ini bukan sikap putus asa yang dilakukan oleh keluarga karena sudah tidak tahu lagi harus dengan cara bagaimana untuk ini, bukan ya, bukan putus asa, dan juga bukan karena ada tekanan ya. Atau mungkin seperti sebagian netizen juga mungkin mengira bahwa ini ada sesuatu gitu. Kenapa Kak Jack bisa kenapa keluarga bisa berbalik seperti ini ya. Baik, apa harapan Kak Jack? Kasus ini sekarang sudah di tingkat kejaksaan, berkasnya sudah dilimpahkan. Ya, harapan kami jangan P21. Jangan P21 ya. Kenapa mungkin Kak Jack? Ya, karena masih ada kejanggalan-kejanggalan dan secara hukum kami sudah terwakilkan oleh PH ya? Kami, dan PH kami sudah mengajukan surat-surat terkait dengan hasil dari rekonstruksi. Ada beberapa poin yang sudah diajukan ke Polda, dan puji Tuhan mungkin saja Polda sudah mengambil langkah terkait dengan surat dari pihak kami. Dan ya, kalau ketika P19 maka tentunya beban penyidikan ini kembali lagi kepada pihak penyidik. Harus diselesaikan sesuai dengan permintaan jaksa. Ya, kita akan lihat bagaimana petunjuk jaksa ya Kak Jack ya, seperti itu. Kak Jack, ini ada lagi dari Sepri Uli. Saya salut dengan Bapak, kejahatan janganlah kita membalas dengan kejahatan. Marilah kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang kuasa saja. Dan dari Erna Colville, ini yang di Australia, keluarga ya Kak Jack ya. Saya juga melihat Kak Erna selalu memposting dan mengikuti kasus ini. Kak Jack sportif, kita semua masih berjuang dengan pemburu keadilan untuk Astrid dan Lyle. Don't give up, karena kasus ini adalah kasus nasional, bahkan sudah menyebar ke luar negeri. Salam hormat dari Australia. Ya. Dan dari Miko Marcelinus, ada apa sebenarnya tiba-tiba jadi tenang, berdamai, sejuk kembali pada hari, padahal ini kasus besar. Kak Jack sudah menjawabnya, tapi mungkin bisa menegaskan kembali Kak Jack atas salah satu pertanyaan dari netizen ini. Kenapa sampai bisa berbeda ya dari awal dengan kondisi sekarang? Itu dia, karena ini bukan masalah kami sendiri, tapi ini sudah menjadi masalah semua orang, dan tentunya kami harus sangat berhati-hati dalam mengambil sikap, karena ketika kami salah mengambil sikap akan mempengaruhi semua, apalagi ini kan bukan hanya Kota Kupang ya. Jadi akan mempengaruhi cara berpikir orang, sehingga bisa juga mempengaruhi apa yang dilakukan, bisa menimbulkan masalah baru atau opini-opini yang nanti bisa merugikan. Nah, ini kan bisa berdampak ke semua orangnya lagi. Ya kan, kami berpikir ini bukan masalah kami, ini masalah semua orang. Dan itu akan menjadi bagus ketika kita sendiri keluarga harus hati-hati, terus kita serahkan sepenuhnya kepada pihak. Kak Jack, pernah tidak akhirnya keluarga terpancing dengan sebagian, kan saya bilang sebagian ya, karena ada memang opini-opini atau komentar-komentar netizen yang positif ya. Pernah tidak keluarga kemudian terpancing ketika membaca atau melihat postingan-postingan yang dilakukan oleh sebagian netizen yang negatif? Ada juga terpancing, tapi kami selalu ingatkan jangan sampai komentar yang di luar batas. Ingat, ini persoalan tidak gampang, dan media ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita harus hati-hati. Kita baca lagi nih dari Noni Fenty Paja, salut dan bangga buat Pos Kupang, selalu jadi media yang terbaik untuk masyarakat Kota Kupang. Terima kasih. Dari Joy Moi, izin Kakak Jackson Manafe, apakah sejauh ini ada penyampaian atau turut berlaksukawa dari pemerintah kota, provinsi dan DPRD? Sebentar. Apakah setelah postingan kemarin itu sejauh ini ada tidak respon dari keluarga besar Bacidi? Kalau respon langsung dari keluarga belum ya, belum ada. Dan kami juga tidak berharap mereka memaafkan, tapi kami mau katakan bahwa inilah kami. Kami tidak mau kemudian
setelah Randi di penjara, terus kita terus menjadi satu musuh bebuyutan. Tidak, kita yang masih diizinkan hidup ini tentunya wajib untuk berjuang untuk melihat keadilan, dan kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu tadi dari belasungkawa dalam pemerintahan kota, provinsi, dan DPRD. Kalau belasungkawa dari pemerintah khususnya Kota Kupang secara resmi memang tidak ada. Mungkin di media ada atau tidak, kami tidak sempat. Tapi secara langsung itu tidak ada. Secara person mungkin ada datang mengunjungi. Kalau dari lembaga DPRD ada, itu secara person ada. Kemudian dari tokoh-tokoh agama itu sudah ada. Kajek, artinya tadi dari pernyataannya Kajek bahwa sikap keluarga yang telah memaafkan perbuatan Randi Bajide dan sikap keluarga yang berbesar hati meminta maaf pada keluarga Bajide atas akibat yang ditimbulkan dari kasus ini, keluarga tidak mengharapkan balasan, keluarga tidak mengharapkan feedback. Dan kalau mereka kemudian datang dan meminta maaf ya diterima, kalaupun tidak, keluarga tidak mengharapkan itu ya. Baik, luar biasa, sangat besar hati. Ini dari mungkin saya sudah baca ya, dari Jason Davior Loman. Salut sama Kajek, sebenarnya keluarga dari kayaknya tadi ini sudah ya. Oke. Kajek rutin mengunjungi makam Astrid dan Lail. Di mana sih makam Astrid dan Lail itu? Itu di daerah Halpoto, jalur 40. Itu pemakaman keluarga? Ya. Itu Kintal keluarga om bungsunya Astrid. Oh, di situ ya, dalam satu liang lahat ya. Kajek, bagaimana Kajek mengenang Astrid dan Lail? Ya, Astrid ini dia orangnya cukup keras, dia prinsip ya. Dari situlah memang hubungan kita itu tidak seperti kakak adik yang lain yang suka bercanda. Kita memang jarang bercanda. Tapi dia orang keras, Kajek keras dengan dia? Ya, kita sama-sama orangnya cukup keras. Jadi tidak dekat ya? Ya, tidak terlalu dekat. Tapi dengan saudara lain ya dekat. Tapi kami saling memahami. Walaupun jarang cerita, tapi kami selalu mengerti. Mengerti maunya dia begini, maunya beta begini. Itu saling mengerti. Untuk Lail sendiri? Kalau Lail sendiri ini waktu yang masih cukup singkat ya untuk kami, selama 10 bulan sama-sama dengan Lail. Tentunya dia ini ada masih kategori bayi ya. Baru belajar bicara dia. Baru belajar bicara. Apa yang Kajek dengar dari Lail? Dia sudah bisa panggil Om Jeff gitu? Dia baru belajar bicara sepatah dua kata, sampai panggil saudara kakak sepupunya. Jadi sudah mulai kelihatan. Oh, nama panggilannya dia sudah mulai belajar marah, sudah mulai gitu. Itu terakhir tanggal 27 Agustus itu kita sempat ketemu. Itulah. Tanggal berapa? 27 Agustus. 27 Agustus. Sore. Sore. Oh, ya. Apa yang dikatakan waktu 27 Agustus? Waktu itu istri saya sempat menggendongnya. Kajek ke rumah? Ya, kita ke rumah, mampir di rumah orang tua. Sore itu kita ketemu, sempat bercanda dengan kakak sepupunya. Itu terakhir kali. Kajek sendiri sempat bicara sama? Tidak sempat. Karena waktu itu mereka lagi di dalam, kita hanya mampir sebentar. Kita keluar, langsung mereka juga dijemput. Jika kalau waktu bisa mundur ke belakang, tanggal 27 Agustus, hari terakhir, Kajek bertemu dengan Lail sama Astrid. Apa yang akan Kajek katakan pada Astrid saat itu? Kalau seandainya Kajek tahu itu hari terakhir. Kalau seandainya saya tahu, yang jelas saya larang. Makanya itu setelah kejadian satu hari ketika pihak kami, salah satu pihak kami kembali ke Jakarta, kemudian dia menelpon saya, kata Jack, ini sulit, ini harus banyak berdoa ya. Dan itulah hebatnya pihak kami, dia selalu mensupport kami,
dia selalu mengingatkan kami hal-hal yang sebetulnya di luar perannya sebagai di luar penasihat atau tupoksi. kuasa hukum ya. Banyak berdoa dan intinya memaafkan diri dulu, terutama diri sendiri dengan almarhumah. Itu yang saya tersentuh. Saya tersentuh dan saya masuk kamar, saya peluk fotonya, saya menangis, saya minta maaf, saya cium fotonya, saya berdoa, saya minta maaf sama anak-anak, saya melepaskan semua beban yang ada. Mulai dari situ saya merasa bahwa rasa ringan kaki. Itu sungguh luar biasa pihak kami yang memang selalu mensupport kami. Dan akhirnya saya juga mengajak kepada seluruh saudara-saudara, orang tua, saudara keluarga semua, mari kita tiap malam berdoa. Jadi tiap malam itu di rumah selalu berdoa. Doa setiap akhir minggu kita berdoa, kita bawa semacam natsar atau gereja, doakan, dan semua keluarga lakukan itu. Yang tidak sempat datang ke rumah, kita berdoa di rumah masing-masing. Begitu. Saya yakin juga keluarga-keluarga di luar sana, orang-orang yang cinta keadilan yang sedang berjuang pasti lakukan itu. Dan itu kami sungguh sangat terberkati dari semua. Pak Jack berdamai dengan diri sendiri sudah? Sudah. Opa Saul bagaimana? Siapa yang paling terpukul, Opa Saul atau Oma Asma? Yang paling terpukul itu bapak, mama, saya, kemudian yang diikuti dengan saudara-saudara yang lain. Bagaimana cara menangani papa dan mama? Bapak dan mama itu terkhusus bapak. Bapak itu orangnya Sangat dekat? Ya. Astri ini semasa hidupnya dia sering beda pendapat sama bapak. Bapak ini kan orangnya orang mau kerja terus. Setelah pensiun dia maunya kerja. Tapi terkadang penilaian kami anak-anak itu berbeda. Jangan kerja itu, jangan, harus diam di rumah, sudah pensiun istirahat. Ini karena kita bertentangan. Bertengkar di situ. Iya. Tapi orang bilang biasa siapa yang paling bertengkar itu yang paling disayang kayaknya. Jadi sebetulnya itu bentuk kasih sayang Astri terhadap bapak, bahkan kami juga saudara-saudara. Ini ada lagi dari Joy Mui. Apakah benar Astrid cukup menguasai ilmu bela diri? Kata Jason Manafe, kalau benar begitu maka Astrid bisa membela dirinya untuk tidak dicekik. Mau menanggapi? Ya. Kalau bela diri ya yang pasti seperti yang video yang sudah tersebar, ya memang ikut bela diri itu. Ini dari Andriano Heriadi Henuk. Apakah dengan sikap Pak Jack yang meminta maaf kepada pihak pelaku, terus respon dari pihak keluarga pelaku, apa sudah merespon dengan pernyataan Pak Jack atau belum? Sampai sekarang ini belum. Belum ya. Kalau tersangka Randy sendiri? Tersangka Randy sendiri ya tidak pernah. sejak Karena bertemu secara langsung saat rekonstruksi, pra-rekonstruksi dan rekonstruksi. saat berpapasan atau Ya, bertemu itu berpapasan biasa saja, karena sudah dijaga ketat ya dengan pihak penyidik. Di surat Kak Jack itu kan, di pernyataan Kak Jack juga kan memaafkan perbuatan tersangka ya. Ya. Ini maksudnya apa Kak Jack? Ya. Memaafkan perbuatan tersangka. Itu sebetulnya untuk menggugah hatinya, karena kami yakin bahwa dia bukan pelaku. Sehingga dengan kami meminta maaf kepada dia bisa tergugah, dan kami yakin Tuhan akan gugah hatinya. Kajik kita menghormati tentu sikap keluarga ya, keluarga besar Manafe Saung untuk menyikapi kasus ini. Dan di luar sana ada begitu banyak netizen yang juga sebenarnya seperti tadi Kajik bilang berempati, bahkan turut terlibat langsung dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran untuk Astrid dan Lael.
khususnya ada aliansi peduli kemanusiaannya. Mereka sampai turun ke jalan beberapa kali, bahkan tanggal 10 ini juga mau beraksi lagi ya terhadap hal ini. Dan tentu mungkin mereka juga kecewa ya. Tak hanya itu, tapi banyak netizen di luar sana yang kecewa atas surat Kak Jack ini, surat terbuka, karena dengan mungkin persepsi mereka sendiri, pandangan mereka sendiri, sudut pandangnya mereka sendiri. Kak Jack mau mengatakan apa ini kepada para netizen yang selama ini getol dan terus membela Astrid dan lain? Jadi baik, tentunya saya tidak bisa merubah seseorang punya jalan pikir, bahkan tidak bisa merubah sikap atau langkah apa yang dibuat oleh para netizen. Tapi saya mau bilang bahwa cara kita berbeda, tapi sebetulnya tujuannya satu. Cara ekspresinya kita kan berbeda, tapi tetap tujuannya satu. Jadi memang perlu untuk ketenangan, untuk kita melihat sesuatu, kira-kira ini arahnya kemana. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita semua, untuk kita lebih tenang dalam menyikapi hal ini. Karena sekarang ini tentunya penyidik tidak diam juga, penyidik terus bekerja, kita hanya bisa mensupport. Dan memang kalau kita menemukan kejanggalan, mari kita menyuarakan. Terlepas dari itu benar atau tidak, tentunya ini menjadi usaha kita semua. Apakah artinya keluarga Manafe juga tetap mendukung ketika dilakukan aksi-aksi? Ya, selagi masih dalam batas-batas yang normal, tentunya kami mendukung. Karena ini masalahnya bukan hanya masalah kita, tetapi sudah menjadi bagian dari semua orang. Jadi ketika itu masih dalam batas yang normal, kita pasti dukung. Dan untuk netizen di medsos bagaimana Pak Jack? Himbauan atau pesan dari keluarga, harapan keluarga? Harapan keluarga bagi netizen, ketika ada yang mungkin menemukan bukti atau petunjuk, mohon diberikanlah kepada kami, terus untuk PH, dan supaya kasus ini cepat menjadi terang benderang. Jangan kita menemukan sesuatu yang sebetulnya itu menjadi kekuatan, tetapi hanya sebatas opini. Kasihlah kepada kami untuk kita bawa ke penyidik, untuk penyidik melakukan tugasnya dengan maksimal. Karena penyidik juga tentunya dia pasti melakukan sesuatu yang pasti berdasarkan keilmuan polisi. Jadi kita berharap supaya kalau ada menemukan petunjuk atau silakan bawa ke kita. Untuk tersangka Randi Bajide, berharap apa ini? Untuk tersangka Randi, ya kami tidak tahu di dalam akses informasinya seperti apa. Tapi harapan kami keluarga, ya berkatalah sejujurnya, sehingga hukumanmu jadi ringan lah. Tapi ketika berkata tidak jujur, ya sudah pasti hukumannya tambah berat. Hukuman mati pasti. 340 kan arahnya. Mungkin ada closing statementnya yang akan diberikan Project dari keluarga besar Manafe untuk menyikapi kasus kematian Astrid dan Lail ini. Project silakan. Ya, jadi untuk keluarga besar pembunuh ya, di mana saja berada, walaupun tidak ada kata maaf buat kami, tetapi kami dengan kebesaran hati dan atas petunjuk Tuhan, kami mohon maaf kepada keluarga apabila memang dianggap kami menjadi sebab akibat daripada suatu hubungan sehingga Randi menjadi masuk penjara atau ditahan dalam proses hukum ini. Tentunya kami minta maaf. Tetapi kami juga mau bilang bahwa kesadisan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Randi bahkan siapapun tentunya tidak berhenti di sini. Semua ini akan terus diproses secara hukum sesuai hukum yang berlaku. Demikian Tribuners perbincangan kita selama 1 jam lebih dengan kakak dari Astrid dan om kandung dari Lail, Kak Jackson Manafe. Kak Jackson, terima kasih atas kedatangannya di studio kali ini. Salam kami buat keluarga besar Manafe dan Mau, khususnya untuk Opa Saul dan Oma Asmas ya.
Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain, dan kita juga berharap kasus ini bisa terang benderang dan memang benar pelakunya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, Pak Jack. Tribuners, ketika kita disakiti, maafkan. Kita tidak harus menyukai mereka, tidak harus berteman dengan mereka, tidak harus mengiringi mereka hati dalam pesan teks. Tapi kita cukup memaafkan mereka lalu mengabaikan dan melupakan. Karena jika kita tidak bisa memaafkan, maka kita sedang mengikat batu di kedua kaki kita, dan hal itu akan membuat kita tidak bisa berjalan dengan bebas, apalagi terbang tinggi. Memaafkan tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa membuka masa depan kehidupan yang lebih baik. Dan memaafkan bukan karena mereka pantas untuk diampuni, tapi karena kita layak mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa saat kita memaafkan, artinya kita mengasihi. Dan ketika kita mengasihi, maka cinta kasih, berkat anugerah, dan cahaya Tuhan akan bersinar atasmu. Saya atas nama manajemen Pos Kupang menyampaikan terima kasih Kak Jack atas kedatangannya. Salam buat keluarga. Dan untuk Tribuners, terima kasih atas partisipasinya dan salam sehat. Oke, Om Hans. Mati mic, boleh screenshot ya kita. 1, 2, 3, oke. Wajib bikin huruf N dari kanan bikin L. Kita punya gambar the next level. Sudah. Nanti ini Facebook apa dong? Nanti beta lihatnya di mana ya? Di HP saya. Oh, oke. Berarti beta tetap buka BPUM HP ya. Oh, di sini. Oh. Terus, ngobrol asik, Kak Jack tidak terlalu jauh. Nanti Kak Jack tinggal tarik-tarik. Bisa.